Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Sepertinya kami harus ganti profesi. Bukan lagi reviewer kayaknya. Harus cenayang. Karena tebakan kami benar. Namanya X-Force. Yes, ini dia SUV terbarunya Mitsubishi yang bertarung di kelasnya HR-V, Grand Vitara, Yaris Cross, Creta. Yang mana mobil ini punya kelebihan dibandingkan rival-rivalnya tersebut. Apa itu kelebihannya? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review, the new Mitsubishi X-Force. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah dimensinya lah ya. Dimensinya dia paling besar di kelasnya. Dia 4390 mm. Artinya yang paling dekat sama dia adalah Grand Vitara. Dia Grand Vitara tuh kayak paling kalahnya paling dikit gitu dibandingkan dengan dimensinya si X-Force ini. Tapi yang paling, oke, ada Mas Ridwan ya. Halo. Barengan ya? Karena ini rame-rame kan. Iya, barengan ya. Ada Ridwan. Dari New Zealand pulang langsung buat review. Oke. Sekarang sebenarnya kalau kami kan udah jelasin ya cara desain eksterior dari depan, lampunya yang pakai Thor hammer itu ya, T-shape. Sikat. T-shape, segala macam lampu belakang juga sudah T-shape. Itu semuanya juga udah sama dengan yang varian yang sudah diperkenalkan tanggal 31 Juli lalu. Tapi yang belum ada waktu itu nama dan varian mesinnya kan aja sama interiornya. Jadi, nah ini sekarang mumpung dibuka, kita lihat dulu bagian interior adalah pada bagian bagasinya. Ini kapasitas bagasinya. Kalau dilihat sejatinya tidak terlalu besar dan kapasitas bannya, velgnya juga kaleng, dia warna hitam, tidak velg asli, full. Dan dia sudah ada ini, tapi bagasinya sejatinya tidak terlalu besar. Sepertinya Mitsubishi lebih mengedepankan soal legroom yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa rival-rivalnya ya. Seperti HR-V yang punya legroom parah banget. Velgnya tetap 18 inci, bagus. Dia sama seperti yang sudah kami jelaskan pada video sebelumnya. Dia 18 inci, desainnya juga seperti ini. Dia rem cakram depan dan belakang, bagus. Dan ya, dia ada shark fin antena dan benar, versi produksinya tetap tidak ada sunroof or panoramic sunroof. Dia benar-benar pure atap aja dan diketok ya. Ini begitu diketok. Di depan, ya nggak ada beda juga seperti yang dikenalkan kemarin. Pagi kami juga nge-review yang varian warna sama. Mungkin sama Mitsubishi cuma ditempel logo X-Force dan Ultimate belakang. Karena ngomong-ngomong soal Ultimate dan X-Force, di X-Force ini ditawarkan dalam dua varian, Exit dan juga Ultimate. Ultimate yang varian paling tinggi, Exit yang paling rendah. Varian paling rendahnya di 379 juta dan Ultimate tembus di 412 juta. Lagi-lagi kami hampir benar menebak harganya. Kayak kami tinggal lihat NJKB sama ini sih PDKI waktu itu ya, paten nama dan harga gitu ya. Gimana menurut kalian? Harganya luar biasa banget ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan jabarin satu persatu apa yang bikin dia jadi unggulan. Tampang sih, keren banget. Banyak yang bilang pas gitu kami post ini, mirip banget sama Lamborghini Urus gitu ya. Ya, kalau kami sih orang urus terserah orang-orang ya, mikirnya apa dia mirip apa. Tapi at least memang desain dia bagus sih. Dibandingkan dengan ASX yang dijual di Eropa yang hanya rebadge Renault, ini jauh lebih proper di desain. Dia grillnya bagus, lampunya juga sudah T-shape, dan diberikan aksen kayak brush aluminium yang dingin nih pegang nih ya, dan halus gitu ya. Proyektor pada LED ini juga fog lamp, bagus. Dia juga sudah LED fog lamp, bagus. Lampunya juga, dia kalau lampu sen, dia gede banget di bagian depan sini, keren sih. Tapi saya memang, seperti kami prediksi di awal, dia logonya timbul, artinya dia tidak ada sama sekali. Dia timbul dan tidak ada kamera 360 sama sekali. Kirain waktu diperkenalin tuh karena memang di awal doang. Tapi memang begitu launching, benar-benar gak ada. Dan harganya 412 juta guys. Oke, kalau pada bagian samping dia tidak terlalu banyak perbedaan.
Seperti kami bilang, nggak ada kamera 360. Dia hanya ada blind spot monitoring, guys. Dan ada sensor parkir 4 di belakang pastinya untuk menunjang rear cross traffic alert. Jadi ADAS-nya tuh hanya sebatas alert aja. Jadi rear cross traffic alert dan juga blind spot monitoring aja. Gitu. Keyless entry masih model ini. Tompel aja. Dan yang bagian yang paling penting yang belum di-reveal kemarin adalah pada bagian mesin dan interior. Tapi kita lihat bagian interiornya dulu. Let's go. Ya, ini dia interior ya, bagian belakang dulu. Merasa gelap? Ya seperti kami bilang di awal, memang nggak ada sunroof ya. Udah gitu roofnya yang memang hitam biar terasa premium sih, bagus sih memang. Roofnya hitam dan dia warnanya bludru gitu ya. Bukan yang bahan nggak premium, ini premium sih menurut kami. Tapi ya sayang banget aja sih. Di saat rival-rivalnya punya keunggulan masing-masing ya, misalnya kayak yang nggak punya ADAS di kelas ini, at least dia punya panoramic sunroof, punya HUD, dan mesinnya mild hybrid. Mobil ini udah nggak ada ADAS, nggak ada panoramic sunroof. Apa yang diunggulkan? Yang diunggulkan adalah legroomnya ya. Ini depan nih review dari luar sana, dia tinggi, lumayan tinggi sih ya. Ini kami tinggi 175 cm aja masih dapat sekitar 17 jari. 12 jari. 5, 5, 2. 12 jari. Jadi masih oke lah. Dan belakang sini dia masih ada 2 soket USB-C dan A, persis kayak di Expander ya. Dan ada AC di belakang sini. Gitu. Dengar kan logatnya? Oke, di tengah dia sudah pakai kulit. Kulitnya juga dia ada aksen kayak warna bronze gitu ya. Bagus sih. Dia kulitnya juga ada strukturnya dan ada kayak dibikin coakan gitu. Tapi kalau dibanding kualitasnya si Grand Vitara, menurut kami joknya Grand Vitara lebih proper ya. Kulitnya tuh kayak lebih bagus yang Grand Vitara. Tapi at least di sini much better dibanding HRV dan kereta yang kecil-kecil, joknya juga kurang ada supportnya. Ini masih ada supportnya lah, masih better. Dan di tengah dia tetap ada armrest. Dan ini tipikal armrestnya kayak Expander juga, dia di tengah dan ada 2 cup holder juga. Dan sudah ada headrest juga di tengahnya. Dan ini bisa di recline loh, recline-nya juga lumayan jauh. Wah, ini tegak, ini paling tegak segini ya. Yang paling recline segini, wah. Ini benar-benar bisa rebah banget dan kalau pakai armrest, rasanya, wah ini enak banget sih. Mewah sih, premium sih, cuma kayak nggak ada fitur unggulan ya, kecuali sih Yamaha ini ya, Yamaha Dynamic Sound-nya ini, yang mana mungkin bisa membuat dia semakin di depan. Nah, ini dia depannya dari si X-Force nih. Akhirnya boleh nyebut nama X-Force ya. Kalau kemarin kalau nggak nyebut nama X-Force diomelin sama PR-nya. Oke, ini interiornya. Dia sesuai dengan konsepnya. Dia memang pakai layar cukup besar di bagian sini. Dan layar entertainment-nya juga sudah baru. Sekarang entertainment-nya banyak banget di bagian tengah sini. Bagus, dia juga sudah support Apple CarPlay, Android Auto, dan layar speedometer juga sudah digital juga. Tapi ini kayak malah mirip sama seberang ya. Ini terus ini layar speedometernya coak ke dalam. Tapi untuk yang seberang ada warna abu-abu waktu itu ya. Ya ini mungkin begitu ada XFC bikin kayak gini, dia langsung bikin jadi warnanya peony black, jadi biar mirip gitu. Unik ya, di bagian dashboardnya ini dia bukan bahan kulit atau apa ya. Kalau di Expander kan kulit gitu ya. Dia kayak pakai fabric yang jahitan gitu loh. Bahannya bagus sih. Kayak cotton gitu ya, bagus. Dan juga ada aksen-aksen warna kayak gini nih. Warna coklat ke hijau-hijauan, bagus. Dan dia tuasnya tuh kayak high console gitu dengan electric parking brake yang familiar bentuknya, mirip dengan di Expander, dan ada auto hold juga. Ada drive mode-nya ada 6. Normal, ada 4 normal, matte, gravel, normal, matte, gravel, dan jadi banyak banget ya. Ya ada 4 di sini ya, bagus. Jadi lumayan banyak. Bentuk setirnya, dia mirip banget sama sebenarnya Expander. Layout di klaksonnya sama, terus juga, klaksonnya kurang ya, gitu ya. Itu bagian klaksonnya. Nih dia klaksonnya seperti ini, bawahnya mirip banget. Ini kayak Expander, cuma di bagian samping ini agak beda. Karena bagian sampingnya memang disiapkan untuk bisa mengatur layar speedometernya ini. Tapi memang di sini juga sudah ada pengaturan untuk cruise control di bagian kanan. Tapi memang langsung kelihatan dia tidak ada ADAS apapun, hanya ada cruise control biasa saja dan Bluetooth teleponi. Pengaturan setirnya tilt dan teleskopik, dan seperti Expander juga
Teleskopiknya tuh bercanda ya. Cuma dan nggak nyampe 1 jengkal kami guys. Cuma segini dong. 1 jengkal kan begini kan. Dia segini. Di expander kami juga seperti itu. Tuas-tuasnya ini mirip banget sama expander rasanya. Dan ini yang keren ya. Yamaha Dynamic Sound yang ada di Twitter juga. Di bagian speaker di bawah sini. Dan katanya Yamaha Dynamic Sound ini juga bahkan bisa meng-cancel noise dari luar dan menciptakan aura ambient di mobil tuh suaranya jadi bisa bener-bener tenang gitu. Tapi sayang, seperti bagian door trim ya, dari depan, belakang, diketok-ketok tuh semuanya keras gitu. Dan kulit-kulitnya tuh dia mirip banget sama kayak di expander gitu. Sayang banget. Ini harusnya atas biar dia lebih premium, harusnya bisa dibuat soft touch gitu misalnya. Tapi sayang nggak ada, sayang. Dan pengaturan AC-nya juga, ini dia juga sudah mirip banget sama milik expander juga pengaturannya. Ini kayak tuasnya sama-sama banget. Tuas transmisinya juga kayak sedikit dibikin lebih baik gitu dibanding expander. Tombol start stop engine dan drive mode ini. Dan bahkan armrestnya ini expander banget ya guys. Ini bentuknya layoutnya ini expander banget. Mungkin yang punya expander di rumah akan familiar banget dengan bentuk armrest ini. Di atas dia kayak ada tuas untuk pengaturan ini ya, penunjau dari seat belt sudah dipakai apa belum, segala macamnya. Dan lampunya sayang banget belum LED juga, di belakang juga belum LED, sayang banget. Lampunya juga masih amber gitu ya, kuning. Terus juga, tapi at least dia sudah ada tempat kacamatanya. Sunshade sudah ada kaca dan ada lampunya, bagus lah ya. Tapi bagian spion juga sudah elektrokromatik. Ditambah lagi juga bagian pengaturan kursinya juga masih seperti kayak si expander ya, masih normal, masih manual. Dan pengaturan naik turunnya juga kayak expander yang diputer dan yang turun cuma bagian pantatnya doang. Jadi bagian bawahnya doang, bukan sekalian dengan joknya gitu. Sayang banget ini yang turun pada bagian bawahnya doang. Jadi nggak benar-benar bisa mendapatkan posisi duduk yang baik. Kami jujur, kami juga pengguna expander, kurang bisa selalu mendapatkan posisi duduk yang paling enak. Ya kita lihat bagian mesinnya. Tunggu dulu. Ternyata dari salah satu pameran ini ada yang pakai ADAS. Dari depan kelihatan ada radar di grill sana. Dan di setirnya ada tombol adaptive cruise control-nya guys. Hah? Aneh banget. Sepertinya Mitsubishi ini kayak sedikit mengtis orang-orang bahwa nantinya akan ada yang varian pakai ADAS-nya. Mungkin tapi pelan-pelan, sekarang belum ada dulu. Karena belum ada kenapa? Confirmnya gimana? Karena kami dapat brosurnya yang sudah dijual. Even sampai varian Ultimate yang dijual, tidak ada list spesifikasi yang sudah pakai ADAS. Oke, dia sudah punya active yaw control. Oke, dia sudah ada blind spot monitoring, rear cross traffic alert. Tapi seperti fitur radar, adaptive cruise control yang di sini beda nih ya. Ini kelihatan ya, di sini ada radar ya. Kalau di sana kan nggak ada. Di sini ada radar, di sana nggak ada. Nah, itu belum turun ke varian sini sekarang. Mungkin akhir tahun atau di IMS atau di JAW next-nya. Kami nggak tahu. Tapi at least sepertinya Mitsubishi ingin ngetis para konsumennya bahwa kan nantinya akan ada yang varian adaptive cruise control-nya. Oke, kita lihat bagian mesinnya. Ntar dulu guys. Di sini juga ada Nano i-nya. Wow. Keren. Dan ada memorinya juga. Menarik sekali. Kayak Mitsubishi kayak mentis gitu ya. Ini varian yang paling tinggi nantinya. Mungkin di atasnya Ultimate apa? Super Ultimate? Atau Dakar? Nggak ngerti lah ya. Yaudah kita lihat mesin aja. Oke. Satu lagi yang belum terkuak adalah mesinnya. Yes, mesinnya sebelumnya kami hanya bisa bilang mesinnya pakai 1400 cc, CVT, front wheel drive. Sebenarnya memang sudah bisa ketebak sih. Dia pakai mesinnya expander, guys. Yes. Kodenya sama, 4A91 juga. Kapasitasnya juga 1500 cc. Tenaganya juga 104 PS. Torsinya juga di 145 Nm. Mengecewakan sih menurut kami. Kenapa nggak dipakai mesin yang berbeda dari expander? Even sampai kode-kodenya juga sama ya. Seharusnya mungkin di advance atau di enhance. Karena sejatinya 4A91 ini sudah dari tahun 2005. Dan dibandingkan dengan LMPV di kelasnya, mesin expander juga tergolong yang paling inferior dibanding rival-rivalnya. Sayang banget aja,
secara spesifikasi, transmisi, dan juga penggerak semuanya sama. Sepertinya Mitsubishi sangat pede sekali ya dengan strategi yang ia miliki waktu merilis Expander dulu. Belum tentu bisa terjadi lagi pada X-Force kali ini. Oke, bagaimana menurut CVTs? Harganya di 379, yang paling mahal di 412 juta. Menurut kalian worth it atau enggak? Tulis kolom komentar ya. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Mitsubishi X-Force, bisa sekarang melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Kami Reza Rever, pamit undur diri.